Liputan 4 TV melaporkan informasi seputar kegiatan pemerintah Desa Rancakelapa, bersama Badan Permusyawaratan Desa, atau disingkat BPD, menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa, tentang penyusunan rencana kerja pemerintah desa, atau disingkat RKPDes, tahun anggaran 2026, dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa, atau disingkat DURKPDes, tahun anggaran 2027, yang digelar di Aula Desa Rancakelapa, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pada hari Jumat, 10 Oktober 2025. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta sambutan, dan pemaparan rancangan kerja pemerintah desa, tahun anggaran 2026, dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa, tahun anggaran 2027. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, atau yang lebih dikenal dengan istilah Musrenbangdes, adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan, atau disebut stakeholder desa, untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa, RKPDes, tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMDes. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu, RPJMDes, dan dokumen rencana tahunan, yaitu RKPDes. Musrenbang adalah forum perencanaan program, yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan, dan kemajuan desa, dengan cara menggali potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia, baik dari dalam, maupun luar desa. Kegiatan Musrenbang Desa dalam rangka penetapan skala prioritas RKPDes, tahun 2026, yang dihadiri oleh pemerintah Desa Rancakelapa antara lain, Herman, selaku PJ Kepala Desa Rancakelapa, Sekretaris Desa, Ustadz Komarudin, selaku Ketua BPD beserta anggota, Yuyun Nurlela, selaku Binwas Kecamatan Panongan, Haji Abdul Fatah, selaku pendamping desa, LPMD, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa Koramil 14 Panongan, Babin Kamtipmas Polsek Panongan, ibu-ibu PKK dan unsur perwakilan perempuan, serta tim dari Kecamatan Panongan. Dengan mencermati program-program yang ada, RPJMDes dan melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan, akhirnya disepakati program-program apa saja yang menjadi prioritas, dan akan masuk ke dalam RKPDes, tahun anggaran 2026. Selain membahas RKPDes, tahun 2026, kegiatan juga membahas DURKPDes, tahun 2027, yang akan dibawa ke forum yang lebih tinggi, yaitu Musrenbang tingkat kecamatan. Kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar. Menurut keterangan Herman, selaku Kepala Desa Rancakelapa, dalam sambutannya menyampaikan, bahwasannya Musrenbang Desa, tahun 2026, adalah proses musyawarah di tingkat desa yang diselenggarakan pada akhir tahun 2025, atau awal tahun 2026, untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja pemerintah desa atau disingkat RKPDes, tahun 2026. Tujuannya adalah, untuk menampung aspirasi masyarakat, menentukan prioritas pembangunan desa, dan merumuskan program pembangunan yang sesuai kebutuhan warga, dengan menghasilkan daftar rencana kegiatan, dan usulan untuk tingkat kecamatan dan seterusnya. Ungkapnya. Selanjutnya menurut keterangan, Yuyun Nurlela, selaku Binwas Kecamatan Panongan, menerangkan tentang tujuan Musrenbangdes adalah menampung aspirasi masyarakat, mengumpulkan berbagai usulan program, dan kegiatan pembangunan dari seluruh elemen masyarakat desa. Menyusun dan menetapkan RKPDes, dengan cara, membahas, menyepakati, dan menetapkan rencana kerja pemerintah desa. Menentukan prioritas pembangunan, mengidentifikasi program dan kegiatan yang paling mendesak, dan dibutuhkan untuk direalisasikan. Membentuk daftar usulan rencana kerja, menyusun daftar usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang tingkat kecamatan, untuk tahun anggaran berikutnya. Proses pelaksanaan. Persiapan Pramusrenbang, meninjau kembali RPJMDes, dan menyusun rancangan awal RKPDes. Pelaksanaan Musrenbang, dilaksanakan dengan dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan warga. Pembahasan dan penetapan. Peserta membahas usulan dari masyarakat, mengevaluasi program yang ada, dan menyepakati prioritas kegiatan yang akan masuk dalam RKPDes, tahun anggaran 2026. Penyusunan DURKPDes, membahas usulan kegiatan untuk tahun 2027, yang akan diajukan ke tingkat kecamatan. Penetapan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Output Musrenbang Desa, tahun anggaran 2026. RKPDes tahun anggaran 2026,
dokumen rencana kerja tahunan pemerintah desa, yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di desa. Daftar usulan rencana kerja tahun 2027, usulan kegiatan yang akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan, untuk menjadi prioritas pembangunan di tingkat yang lebih tinggi. Tuturnya. Sedangkan menurut keterangan Haji Abdul Fatah, selaku pendamping desa menerangkan, Musrenbang Desa merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang dimana materi Musrenbang RKP Desa 2026, merupakan implementasi dari pedoman penyusunan RKP Des tahun 2026. Kegiatan tersebut ada juga beberapa usulan, yang disampaikan oleh masing-masing RT, RW yang dimasukkan ke dalam daftar usulan atau disingkat DURKP Des, tahun anggaran 2027. Secara definisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa, adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Musrenbang Desa diatur dalam Permendes, PDTT nomor 21, tahun 2020. Di samping itu, ketentuan mengenai Musrenbang Desa juga disebutkan dalam Permendagri nomor 114, tahun 2014. Pentingnya Musrenbang Desa. Partisipasi masyarakat, memastikan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warganya. Mekanisme perencanaan, menjadi salah satu mekanisme penting dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Sumber pendanaan, mengidentifikasi kebutuhan yang dapat didanai oleh APBDes, dana desa, dan sumber dana lainnya. Tutupnya. Dari Tangerang, Banten, bersama Adin dan Doni, Liputan 4 TV mengabarkan. Saya selaku pembawa acara mohon pamit, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.